Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini gue akan bahas tentang untung rugi nih teman-teman ya. Untuk teman-teman yang masih baru memulai teman-teman ya, masih bertanya-tanya untungnya bagaimana, beruntungnya bagaimana nih, untungnya mana ya, ini kok untungnya mana ya, bagaimana ya, masih bertanya-tanya seperti itu. Gue juga sama teman-teman ya. Dulu waktu mengawali bagaimana cara ambil untungnya, bagaimana nih ya, aduh untungnya segini doang kok, di luar pemikiran gue harusnya segini gitu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ada yang sharing ke kita nih teman-teman, langsung japri gue lewat WhatsApp. Dia emang sering tanya-tanya lewat WA teman-teman ya. Jadi ini assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur punten, bertanya lagi maksudnya mungkin. Saya beri harga tusukan 2K, jahe dan minuman hampir sama dengan Mas Pur seperti di video. Akan tetapi keuntungannya bikin bingung. Selama 4 bulan saya tekuni usaha angkringan ini. Keuntungannya bikin bingung. Apakah saya harus naikkan harga atau bagaimana Mas? Tolong pencerahannya Mas. Bingung tentang keuntungan teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini yang masih bingung, waduh untungnya mana ya, kok ini kok dagangan hampir habis, kok untungnya nggak ada. Di sini teman-teman, di video kali ini gue ingin bahas tentang 3 yang perlu kita ketahui lah. Khususnya gue tahu ini dari pengalaman juga teman-teman ya, dan juga cari-cari juga tentang pengetahuan ini, dan akan gue share di video atau di channel Purwanto 11 ini teman-teman ya. Teman-teman sebagai pengusaha yang pertama harus tahu tentang margin teman-teman, tentang margin. Margin itu apa bang? Margin itu selisih antara omset dan keuntungan bersih teman-teman. Di tengah-tengahnya ada margin. Kalau misalnya bahasanya, kalau air teman-temannya, kalau air tawar dan juga air asin bertemu, di tengah-tengahnya itu kan ada air payau teman-teman, yang tidak terlihat air payau itu teman-teman. Jadi kita harus ketahui air payau tersebut teman-teman, yang membuat sesuatunya itu bersatu, tapi sebenarnya ada tuh yang namanya air payau. Jadi gitu teman-teman kalau bahasanya air. Contoh simpel seperti ini teman-teman. Contoh simpelnya teman-teman, seorang pengusaha mempunyai karyawan teman-temannya. Ini contoh margin teman-teman. Seorang pengusaha mempunyai karyawan dengan gaji pokok 4 juta, uang transport 500.000, uang makan, uang BPJS, uang pensiun, semua pokoknya dikalkulasi di luar gaji teman-teman ya, di luar gaji. Kenapa perusahaan itu teman-teman ya memberi uang transport, memberi uang makan, supaya kenapa? Supaya gaji pokoknya ini benar-benar bulat, tidak dipakai lagi untuk uang transport atau operasional karyawan tersebut teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sadari hal ini teman-teman ya. Teman-teman harus mencontoh perusahaan-perusahaan yang mensejahterakan karyawan dengan memberikannya uang transport. Nah, margin itu teman-teman, margin itu adalah uang transport tersebut teman-teman, yang membuat gaji karyawan itu tidak terganggu karena perusahaan itu memberikan uang transport ke karyawan tersebut. Uang makannya, BPJS-nya, uang BPJS tenaga kerjaan, uang BPJS kesehatan, semua ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau dia sakit tidak mengambil gaji pokok 4 juta tersebut. Apabila dia ngisi bensin juga tidak ngambil gaji pokok tersebut, karena sudah dikalkulasi di slip gaji, semua sudah ditanggung oleh perusahaan teman-teman ya. Contohnya margin itu seperti itu teman-teman ya. Jadi semuanya biaya operasional itu harus dipikirkan sama teman-teman. Contohnya kita yang punya perusahaan ya, kita pengusaha mempunyai perusahaan. Sekecil apapun usaha kita, ini ada perusahaan kita teman-teman, harus kita pikirkan biaya operasionalnya, karena ada sesuatu teman-teman di usaha ini yang kita butuhkan tapi tidak kita jual belikan teman-teman. Kita butuhkan tapi kita tidak jual belikan. Kalau karyawan teman-teman ya, dipikirkan biaya operasional lah dengan perusahaan atau dengan bosnya. Kalau kita yang mempunyai usaha ini teman-teman ya, harus memikirkan sendiri teman-teman, harus memikirkan sendiri demi kebaikan keuangan kita teman-teman, demi kebaikan keuangan kita, demi berjalannya atau berputarnya modal yang baik teman-teman ya. Ini jangan disepelekan teman-teman, harus benar-benar diperhatikan dan harus dikalkulasi dengan baik supaya pengeluaran modal atau perputaran uang modal kita itu berjalan dengan enak dan tidak keblejok teman-teman. Kalau karyawan sudah diatur dengan bos ya, jadi dia
oh biaya transport dari tanggung, gaji gue utuh teman-teman. Jadi teman-teman juga harus berpikirkan tentang biaya operasional ini, atau sesuatu yang teman-teman perlu gunakan tapi tidak dijual belikan gitu teman-teman. Contohnya kita buka usaha ada wifi teman-teman ya, itu kita butuhkan tapi tidak kita jual belikan, kan free wifi teman-teman. Kita story setiap bulan tapi kita tidak jual belikan. Listrik teman-teman, listrik kita pakai setiap hari untuk menerangi pelanggan-pelanggan kita demi terang, tapi tidak kita jual belikan teman-teman. Terus yang ketiga, kita ambil 3 aja teman-teman. Bensin, misalnya kita perlu bensin apabila teman-teman supply teman-teman. Apabila teman-teman supply, teman-teman ambil tusukan ke Bekasi dengan bensin, teman-teman habis bensin 12.000, teman-teman ambil tusukannya 20 tusuk. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman ya. Harus sesuai dengan bensinnya teman-teman. Apabila teman-teman bensinnya 12.000, teman-teman harus ambil tusuknya 100 lah. Kalau misalnya teman-teman hanya 20 tusuk, ngelebihin jualan cuma 1.000, 20.000 doang, lebihnya bensinnya 12.000, wah kegerus margin teman-teman, atau keuntungan teman-teman dengan margin kegerus. Jadi teman-teman harus memikirkan biaya operasional ini teman-teman, sesuatu yang teman-teman butuhkan di usaha ini tapi tidak teman-teman jual belikan, harus teman-teman perhatikan teman-teman ya. Contoh WIPI teman-teman ya, jangan setiap hari itu yang pernah dilalaikan nih, setiap hari harus disisihkan uang WIPI. Apabila teman-teman WIPI bayar 300.000 teman-teman ya, berarti kan sehari itu 10.000. Pastikan harus disisihkan 10.000 untuk WIPI teman-teman ya. Apabila teman-teman yang ngontrak juga harus diperhatikan untuk kontrakannya, karena gue kan nggak ngontrak, jadi gue mengasih contoh yang gue pakai saja teman-teman. WIPI nih 10.000, jangan diremehkan teman-teman, harus sisihkan 10.000 ini teman-teman. Yang kedua, misal listrik mana sebulan 150.000, tapi sehari goceng. Tapi kan teman-teman harus sisihkan goceng setiap hari untuk listrik. Jangan mikir 150 ntar juga dapat. Jangan begitu teman-teman. Menyepelekan suatu hal kecil, apalagi kita itu masih pemula. Menyepelekan hal kecil, kalau sudah terlanjur sebulan 150, itu kadang kita tidak tahu hal kedepannya bagaimana teman-teman. Terus yang ketiga, seperti apalagi bensin sebulan misalnya 100.000, teman-teman harus nyisihin lah juga 105.000 sehari. 3 hal ini harus benar-benar teman-teman matikan uangnya teman-teman, harus benar-benar dipastikan setiap hari disisihkan. Jadi WIPI 10, listrik 5.000, bensin 5.000, jadi sehari 20.000 untuk biaya operasional ini setiap harinya teman-teman. Selama sebulan harus teman-teman sisihkan teman-teman ya. Jangan sampai disepelekan hal ini teman-teman. Apabila teman-teman sudah menyisihkan 3 hal ini, teman-teman baru memikirkan tentang omset dan juga keuntungan bersihnya teman-teman ya. Nah jadi gitu teman-teman, karena margin ini kalau misalnya teman-teman tidak perhatikan, tidak teman-teman abaikan, menjadi sesuatu yang mengagokkan antara omset dan juga keuntungan bersih teman-teman. Misalnya contoh gini, sekarang untung misalnya seminggu lagi kok beda ya keuntungannya gitu teman-teman ya. Karena teman-teman tidak perhatikan bahwa listrik habis, oh sekarang listrik ada, besok ternyata habis teman-teman. Atau bensin besok habis barengan sama WIPI juga harus setoran teman-teman. Itu kan jadi membingungkan teman-teman. Tapi apabila teman-teman sudah menyisihkan uang itu setiap harinya, diperhatikan terus setiap harinya, teman-teman akan merasa enjoy teman-teman, atau aman karena sesuatu itu sudah disisihkan teman-teman. Oh tiba-tiba listrik habis, udah ada sisihan uangnya, tinggal gue isi gitu teman-teman. Coba kalau misalnya teman-teman lagi sepi usaha, teman-teman tidak memperhatikan sesuatu yang teman-teman butuhkan tapi tidak dijual belikan, tiba-tiba habis, baru mau mulai usaha, aduh habis, belum yang beli, keuangan bagaimana teman-teman. Nah, apalagi kita pemula teman-teman ya, untuk nabung atau ngambil keuntungan juga agak sulit. Makanya harus diperhatikan uang operasional ini lebih berjalannya usaha kita, karena usaha kita teman-teman membutuhkan sesuatu yang kita butuhkan itu teman-teman, seperti listrik, WIPI dan juga kendaraan bermotor. Itu kita butuhkan tapi tidak kita jual belikan teman-teman. Harus perhatikan keuangan tersebut, jangan hanya omset dan juga keuntungan bersih. Jangan cuma itu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, stok barang teman-teman. Stok barang juga harus diperhatikan sekali teman-teman. Terkadang nih sebagai pemula, gua hanya sharing saja teman-teman. Sharing dulu, gua pemula teman-teman ya. Saking ingin stok barangnya atau stok keuangan teman-teman demi stok. Para pemula, gua dulu memikirkan bagaimana stok keuangan untuk stok. Karena kalau untuk stok terkadang kelamaan keluar takut basi teman-teman. Bagaimana kita memikirkan stok teman-teman. Terkadang gue tuh 2 hari jualan gak ambil untung, 3 hari baru ambil untung. Saking benar-benar masih memutar keuangan untuk stok teman-teman. Itu teman-teman. Jadi jangan
Setiap hari teman-teman memikirkan keuntungan terus teman-teman. Apalagi masih baru berjalan teman-teman. Stok sudah aman aja teman-teman. Stok udah aman saja, itu sudah mantap banget untuk memula teman-teman. Menyetok barang jangan dianggap tidak untung teman-teman. Dengan teman-teman menyetok barang, mengamankan stok teman-teman, itu sama aja keuntungan. Pertama teman-teman, kita akan untung ketenangan diri kita nih, karena kita besok akan aman nih gitu. Misalnya 2 hari teman-teman tidak ngambil keuntungan, 3 hari baru ambil untung, stok lumayan banyak, stok barang atau stok uang untuk belanja itu ada teman-teman. Jadi oh alhamdulillah gue masih ada stok, besok gue ngebelanja walaupun sekarang sepi. Nah itu teman-teman. Yang kedua, tadi yang satu margin, yang kedua stok barang, yang ketiga jumlah jual teman-teman. Pertanyaan ini, harga tusukan sama gua, wedang jahe atau minuman juga sama gua, tapi kok keuntungannya bagaimana bang? Apa saya harus naikkan harga? Itu bebas ya, itu bebas untuk abang mau naikkan harga atau tidak. Tapi teman-teman ya, jumlah jual, ada orang berprinsip bagaimana kita jual semurah mungkin, yang penting lancar. Bagaimana kita jual murah untuk sedikit tapi bisa keluar banyak. Itu prinsip yang gue pakai. Bukan maksudnya iya gue pakai selama ini 5 tahun ini, gue tuh selalu berprinsip seperti itu. Bagaimana caranya lancar walaupun gue ambil keuntungan sedikit teman-teman. Cuma di sini teman-teman, apabila teman-teman jual tusukan 2000 murah, misalnya murah teman-teman ya, untungnya sedikit, di sini kita harus sabar bagaimana cara kita dikenal anggaran kita itu menjual sesuatu yang murah dan plus, beda sama yang lain teman-teman. Murah, bagaimana cara dikenal? Tidak butuh waktu sebentar teman-teman ya. Jumlah jual teman-teman, jumlah jual. Apabila kita dikenal tidak membutuhkan waktu yang tidak sebentar teman-teman, jadi kita harus sabar bagaimana caranya kita mempunyai banyak pelanggan. Dengan harga murah ini kita ada nilai plusnya. Oh di sana lebih murah tusukannya 2000 atau 1000, kesana aja ya kan. Jadi karena kita bisa lebih banyak, misalnya kita 20.000 dapat 20 tusuk atau 10 tusuk, bisa lebih banyak di sana. Jadi walaupun murah, walaupun murah keuntungan sedikit, coba kita bisa jual barang yang lebih banyak setiap harinya habis teman-teman misalnya. Jadi kita tidak memikirkan barang yang tersisa karena habis terus, kita keuntungannya agak sedikit. Itu lebih baik dibanding kita jual banyak cuma sisa banyak, misalnya gitu pemula gitu, kita jual banyak sisa banyak malah pusing teman-teman. Jadi kita harus perhatikan jumlah jual teman-teman. Kayak gua nih 2000-an udah 5 tahun ini, dari awal buka sampai sekarang tusukan tetap 2000-an teman-teman. Gua berpikir ya penting berjalan tuh, yang penting lancar ya, dan orang senang dengan harga segitu. Ya udah gue jual walaupun keuntungan sedikit, cuma gue bisa jual banyak. Sedikit kalau bisa keluar banyak juga sama banyak ya teman-teman. Sedikit-sedikit kalau banyak keluarnya juga sama banyaknya. Teman-teman jual 10 tusuk harga 3.000, dengan 20 tusuk teman-teman keluar sehari harga 2.000, ya apa bedanya? Sama aja teman-teman. Cuma kita kalau sebagai pemula tetap aja harus sabar. Walaupun kita jual murah, tetap sabar bagaimana caranya kita menjual keluar ini tusukan lebih banyak, jumlah jual lebih banyak. Itu harus lebih sabar karena harus membutuhkan pelanggan yang banyak juga teman-teman ya. Jadi di situ teman-teman ya. Minuman juga teman-teman, apabila tusukan murah ya minumannya agak sedikit seimbang dengan yang lain. Jadi kita ada penutupan teman-teman. Jadi ada yang melengkapi lah, ada yang menutupi, menambal daripada keuntungan sedikit dari tusukan misalnya gitu teman-teman. Bisa begitu juga teman-teman ya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan teman-teman ya. Yang lebih harus diperhatikan itu yang pertama, yaitu margin teman-teman ya. Margin harus diperhatikan, jangan sampai lalai dengan margin ini. Sisihkan uang margin ini teman-teman, jangan sampai keuntungan kita kaget tiba-tiba tergerus dengan margin ini. Sesuatu yang tidak kita butuhkan, sesuatu yang kita butuhkan tapi tidak kita jual belikan di aktivitas kita ini teman-teman. Margin. Yang kedua stok barang. Yang ketiga jumlah jual. Walaupun kita jual harga murah tapi jumlah jual kita agak banyak teman-teman ya, itu tetap aja keuntungan kita cukup banyak teman-teman. Oke teman-teman, jangan sampai gue ngulang-ulang kata-kata gue terus teman-teman ya. Kadang gue nyasar di obrolan ini teman-teman, saking nyasar sampai mengulang terus obrolannya ya teman-teman. Jadi membosankan, maaf ya teman-teman apabila gue masih memutar-mutar atau mengulang-ulang perkataan gue. Salam dari gue Purwanto 11. Semoga video ini bermanfaat, sharing pengalaman, sharing pengetahuan, dan lancar selalu bagi orang-orang yang royal dengan ilmu ya teman-teman. Ini gue hanya sharing dan nge-share juga di channel Purwanto 11. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.